Shalom, saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Kiranya anugerah Tuhan melimpah selalu dalam kehidupan kita masing-masing. Sudah hampir 1 tahun saya tidak menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam channel Bina Sabda oleh karena kesibukan saya saat ini dan aktivitas-aktivitas yang harus diperhatikan sepenuhnya, sehingga saya coba untuk mencari waktu yang lebih baik untuk menyapa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat inilah saya bisa memiliki waktu yang sedikit luang sehingga saya bisa menyapa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Sebelum kita belajar firman Allah, kita terlebih dahulu berdoa supaya pimpinan Roh Kudus dan pertolongan Tuhan nyata dalam pelajaran firman saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur waktu ini kami akan belajar firman Allah. Dimuliakan namamu melalui pelajaran firman Allah, dan bila Roh-Mu yang kudus memberkati kami dan mengurapi kami dengan pengetahuan kitab suci, sehingga kami bisa memiliki pemahaman yang benar melalui kitab suci, dan akhirnya kami bertumbuh dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah saat ini melalui pelajaran yang kami akan belajar bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Allah terdapat dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 saya akan membaca bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus di antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kanti minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyak kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas dan yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Semakin jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini, bagilah kita yang merenungkan, membaca, bahkan melakukan firman dan kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pelajaran kita saat ini tentang living for Jesus, sebuah standar murid Kristus, hidup bagi Kristus, sebuah standar seorang murid bagi Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suatu ketika Yesus dalam kitab suci yang ditulis oleh Lukas pasal 9 ayat 23, Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari, dan ia mengikut aku." Poin ini sebetulnya menjelaskan kepada kita Yesus memiliki satu standar yang harus dimiliki seorang murid Kristus oleh murid-muridnya. Standar ini mau tidak mau harus kita lakukan untuk kita bisa memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang memiliki standar di hadapan Tuhan, yang benar di hadapan Tuhan. Yesus berkata, "Sangkal dirimu dan pikul salibmu." Saudara cinta Tuhan, memiliki kualitas hidup di hadapan Tuhan harus kita nyatakan dengan sebuah kehidupan yang real di dunia ini. Kalau kita membaca nanti di dalam Yohanes pasal 12 tadi yang kita baca bersama-sama, kita akan coba belajar sisi lain kualitas hidup yang benar sebagai seorang murid di hadapan Tuhan menurut konsep Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga 8. Di situ kita akan memiliki pelajaran-pelajaran penting bagaimana seorang murid sejati dalam menyangkal diri dan juga di dalam memikul salibnya untuk kemuliaan Kristus, dan akhirnya dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
Sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis, Rick Warren. Rick Warren menulis sebuah buku, The Purpose of the Living Life. Dalam bukunya, Rick Warren itu para umatnya, jemaatnya memiliki sebuah arah tujuan yang jelas. Mereka sadar sebagai seorang murid Kristus diciptakan dengan sebuah tujuan, sehingga hidup umat Tuhan terarah pada tujuan yang Allah inginkan. Demikian juga seorang penulis, seorang teolog yang senior di Dallas Theological Seminary menulis sebuah buku, Developing a Vision for Ministry, sebuah konsep bagaimana mengembangkan visi bagi seorang anak Tuhan. Di sini juga kita akan menemukan bagaimana pentingnya kita mengembangkan sebuah visi, pemahaman akan visi tujuan, sehingga kita terarah pada tujuan itu dengan konsep hidup dan standar yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar secara real menurut Yohanes 12 ayat 1-8, kita akan menemukan 3 persoalan penting yang ditekankan. Bagaimana seorang murid Kristus memiliki standar yang benar, kualitas yang luar biasa, kualitas yang diinginkan Kristus di dalam melayani dan mengiringnya. Yang pertama, bagaimana seorang murid Kristus itu harus memiliki standar yang benar. Yang pertama, seorang murid Kristus itu harus memiliki passion untuk dirinya, passion for Jesus, passion, dorongan untuk dirinya. Saudara dikasih Tuhan, apa yang menggerakkan kita hidup melayani Kristus? Apa yang menggerakkan kita hidup mengiring Kristus? Apa yang mendorong kita mau hidup bagi Dia? Ini pertanyaan yang selalu timbul bagi kita. Apa sih yang menggerakkan saya sehingga saya mau bisa datang kepada Kristus dan mau melayani Kristus, bahkan memberi yang terbaik Kristus? Kalau kita membaca di dalam bacaan kita tadi, kita akan menemukan bahwa Maria mau berbuat sesuatu untuk meminyaki Kristus, memberi persembahan minyak narwastu setengah kati yang mahal harganya itu, oleh karena Maria memiliki satu dorongan dalam hatinya, hidupnya untuk memberi yang terbaik bagi Kristus. Maria didorong sebuah keinginan untuk menyenangkan hati Kristus. Artinya Maria memiliki motivasi yang benar. Kata passion itu sinonim dengan desire, enthusiasm, lust, spirit, yaitu sesuatu yang mendorong atau menggerakkan kita berbuat sesuatu untuk seseorang. Disinilah yang ditekankan, apa sejatinya sehingga Maria memiliki dorongan kuat untuk memberi persembahan minyak narwastu setengah kati itu kepada Kristus. Kalau kita membaca di dalam ayat pertama hingga ayat yang ketiga, di situ kita tahu bagaimana duduk perkaranya, masalah utamanya, dan inti yang ditekankan, yaitu Maria tentu memiliki satu background, latar belakang. Dia dulu telah ditolong oleh Kristus, di mana saudaranya Lazarus dibangkitkan Kristus. Itulah yang menjadikan, menggerakkan dirinya, mendorong dirinya, memotivasi dirinya, sehingga ayat ketiga ini muncul. Ayat 3 ditulis, dan Maria meminyaki Yesus dengan setengah kati minyak narwastu. Saudara cinta Tuhan, apa yang mendorong kita mau bekerja melayani Kristus? Apa yang menjadikan kita tergerak untuk memberi yang terbaik bagi Kristus? Saudara yang tahu, passion for Jesus menjelaskan sebuah dorongan, sebuah motivasi, sebuah gerakan dalam hidup hati kita mau memberi yang terbaik bagi Yesus. Maria karena didorong untuk memberi yang terbaik. Apa yang mendorong Maria memberi yang terbaik? Kalau kita mempelajari di sini, yang mendorong itu adalah pribadi Kristus itu sendiri. Dia melihat Kristus itu sendiri. Dia melihat guru yang telah membangkitkan Lazarus saudaranya. Itu yang mendorong dirinya, pribadi Kristus. Seorang murid Kristus harus memberikan dirinya pengorbanan, persembahan. Oleh kenapa? Oleh karena dia mencintai pribadi Kristus. Kalau kita mau memberi sesuatu bagi Kristus dengan didorong cinta kita kepada Kristus,
maka pemberian kita itu sungguh-sungguh akan menjadikan kita sungguh tepat, sungguh memiliki kuasa, memiliki power pemberian kita. Kenapa? Kita memberikan kepada pribadi yang kita cintai. Kalau kita tidak memiliki dorongan terhadap pribadi Kristus itu, pusat pemberian kita, fokus hidup pelayanan kita, mungkin pelayanan kita akan hambar. Itulah terjadi dalam konteks yang sebaliknya, yaitu Judas Iskariot yang ditulis di dalam ayat yang ke-6 dan 8. Judas Iskariot justru mengkanter. Judas Iskariot justru mempersoalkan tindakan Maria. Oleh karena apa? Jelas sekali di sini Yesus mengatakan bahwa kamu tidak bersama-sama denganku. Memang orang-orang miskin bersama-sama dengan kamu. Di sini sebetulnya Judas Iskariot menyoal atau mengkritik tindakan Maria oleh karena dirinya tidak memiliki Kristus atau Kristus tidak bersama dengan dirinya. Sedangkan Maria bisa mempersembahkan korban minyak narwastu itu oleh karena Yesus ada di dalam hidupnya. Yesuslah yang mendorong dirinya. Saudara, kita bisa mampu memberi yang terbaik bagi Kristus. Kita bisa mampu memberikan baik bagi Tuhan kita apabila Tuhan itu sendiri ada di dalam hati kita dan mendorong kita berbuat sesuatu yang mulia, sesuatu yang benar, sesuatu yang kudus di hadapan diri. Itu yang pertama. Yang pertama, bagaimana seorang murid Kristus memiliki standar hidup yang benar apabila dia didorong oleh Kristus itu sendiri untuk mempengaruhi hidupnya, untuk mendorong hidupnya memberi yang terbaik. Yang kedua, kita bisa melihat di sini bahwa apa yang bisa mendorong kita memiliki kualitas hidup, yaitu memuliakan Kristus, memuliakan karya Kristus. Saudara, kita bisa perhatikan di sini, memuliakan karya Kristus itu adalah kita memberi persembahan oleh karena Kristus sudah berbuat terlebih dulu. Allah sudah berbuat terlebih dahulu, berkarya terlebih dahulu dalam hidup kita, sehingga kita dapat memuliakan dirinya. Pelayanan kita harus didasarkan atas dasar yang demikian. Karena Allah bertindak, berkarya yang luar biasa, maka kita dapat memberikan kepada Dia. Kita dapat melayani Dia oleh karena Allah terlebih dulu melayani kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Maria memberi yang terbaik, memberikan minyak narwastu kepada Kristus oleh karena Kristus sudah berkarya dalam diri. Apa karya Kristus? Kristus membangkitkan saudaranya Lazarus. Karya Kristus itu terbesar bagi hidupnya, membuat dia terpukau, itu membuat dia terfokus dan rindu kepada pribadi Kristus sendiri. Saking akhirnya dia mau memuliakan karya Kristus lewat sebuah persembahan tindakan pelayanan yang nyata kepada Kristus. Kita bisa memberi yang terbaik pada Kristus apabila kita memiliki dasar, yaitu karya Kristus sudah dilakukan, terjadi dalam kehidupan kita. Seorang bisa membangun sebuah pelayanan hidup yang benar di hadapan Tuhan apabila dia merasakan terlebih dulu anugerah Tuhan, terlebih dulu anugerah karya Tuhan yang besar dalam hidup dia. Itu poin yang harus kita ingat bersama-sama. Kita bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan apabila kita menyadari bahwa Allah sudah memberikan anugerah dan karya-karya perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Itu sehingga kita bisa memuliakan Dia dalam seluruh hidup kita, dalam seluruh pelayanan kita. Seorang murid Kristus yang memiliki standar hidup, menyangkal diri dan memikul salibnya, dia akan terfokus pada karya Kristus yang telah menebus dia, yang telah menyelamatkan dia, sehingga segala sesuatu mendorong dia mampu menyangkal atau membuang segala kepentingannya dan memfokuskan untuk kehendak Allah dalam kehidupan dia. Menyangkal diri artinya kita membuang segala motivasi yang tidak benar hadapan Tuhan, dan kita gantikan dengan karya Kristus yang mempengaruhi kita, karya keselamatan Kristus yang mempengaruhi kita, karya anugerah Kristus yang mempengaruhi kita, sehingga kita mampu menyangkal diri kita.
sehingga kita terfokus tunduk kepada Dia yang mulia, Dia yang besar, yang telah berbuat ajaib dalam hidup kita. Dan kita akhirnya bisa melakukan kehendak Allah, yaitu salib kita, yang yaitu menyatakan kehendak Allah bagi kita. Salib sebenarnya menyatakan kehendak Allah bagi kita. Apa kehendak Allah? Apa rencana Allah yang harus kita lakukan? Saudara dikasih Tuhan, salib Kristus adalah Dia melakukan rencana Bapa untuk menyelamatkan dunia ini. Harus mati bagi dunia ini. Karya salib Kristus bagi kita. Dan sekarang apa salib kita bagi Kristus? Dasar kita bisa memikul salib apabila kita memahami karya salib Kristus. Dasar kita bisa memahami salib kita apabila kita melihat karya salib Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, itu poin yang sangat penting. Yang terakhir, bagaimana seorang murid Kristus memiliki kualitas hidup apabila dia sungguh-sungguh memahami karya Kristus sudah luar biasa, sehingga dia bisa memuliakan akan nama Allah. Seorang misionaris City Start, seorang pendiri WEC, founder dari WEC Internasional, badan misi lembaga misi dunia. Dia berkata, "If Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for Him." Apabila Yesus adalah Allah mati bagiku, tidak ada satu karya persembahan korban terbesar yang aku buat bagi Dia. Dan juga demikian juga David Livingstone, seorang misionaris yang membuka dataran Afrika untuk misi penginjilan. Dia berkata, apabila perintah dari raja dunia ini kita anggap sebagai suatu kehormatan, bagaimana mungkin kita mengatakan perintah dari raja surga itu sebagai sebuah pengorbanan? Di sini satu konsep, tidak ada sesuatu pun yang bisa setara apabila kita melihat akan karya Allah dalam Kristus, karya salib Kristus itu menjadi dasar hidup kita. Maka kita bisa memuliakan Kristus, memuliakan Dia dalam hidup kita. Seorang murid Kristus yang menyangkal diri dan memikul salibnya sadar bahwa tidak ada sebuah pengorbanan dalam hidup kita yang setara dengan pengorbanan Dia. Seorang murid Kristus yang menyangkal diri dan memikul salibnya sadar bahwa arah tujuan hidupnya adalah hanya untuk memuliakan Kristus. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian dalam pemberitaan firman saat ini. Hidup bagi Kristus, sebuah standar kualitas yang harus dimiliki oleh para murid Kristus. Di saat dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya, yang tertuang, yang teraplikasi, yang ternyatakan dalam apa yang mendorong dirinya melakukan perbuatan persembahan yang terbesar bagi Kristus, yaitu pribadi Kristus. Yang kedua, dia memuliakan Kristus di dalam hidupnya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, poin-poin ini menolong kita sadar bahwa kita hanya bagi Dia. Yang terakhir, apa yang menolong kita supaya kita bisa memiliki standar hidup yang benar dalam Tuhan sebagai berkristus? Tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat yang pertama hingga 8 tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya menjelaskan satu poin penting bahwa seorang murid Kristus dapat berbuat sesuatu yang besar, benar, dan bisa melakukan hidup memuliakan Kristus apabila dia tinggal dalam Kristus. Konsep tinggal dalam Kristus adalah satu konsep kita diam bersama Dia, bersama-sama dengan Dia. Maka kita bisa ketahui pada waktu Yudas Iskariot mengkritik perbuatan dari Maria, Yesus berkata, "Memang orang miskin ada dalam hatimu, tetapi aku tidak pernah ada dalam hatimu." Konsep ini menolong kita menyadarkan kita bisa mampu mengerti dan memberi persembahan benar di hadapan Tuhan. Hidup bagi Kristus, menyangkal dan memikul salib apabila kita tinggal di dalam. Yohanes 15 ayat yang ke-5 dikatakan, "Apabila kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Itu menekankan bagi kita bahwa kita bisa memberi yang terbaik, kita bisa hidup bagi Dia, kita bisa memuliakan Dia, kita bisa memiliki passion untuk Dia dalam pelayanan apabila kita tinggal dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Ada 3 perkara penting menurut Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga 8. Kita belajar
tentang kualitas hidup yang benar dan Allah. Yaitu yang pertama, seorang murid Kristus harus memiliki passion bagi Kristus. Yang kedua, seorang murid Kristus harus memuliakan karya Kristus. Yang ketiga, seorang murid Kristus harus tinggal di dalam Kristus. Ketiga poin ini menolong kita, mengingatkan kita kembali untuk kita rindu menjadi seorang anak Tuhan, murid Tuhan yang selalu hidup bagi Dia, hidup berkenan bagi Dia. Ada sebuah pujian di dalam PPK, hidup bagi Kristus. Pujian ini sungguh sangat luar biasa, mendorong saya, mengingatkan saya untuk mengingat kembali bagaimana hidup saya bagi Kristus dan memiliki kerinduan, sebuah kerinduan yang benar dan benar. Saya akan menyanyikan hanya bait pertama saja. Hidup bagi Kristus, PPK 193. Hidup bagi Yesus, hidup yang benar, tinggalkan dunia dan dosa cemar, serahkan semuanya, kelak hati gemar. Jalan inilah yang beri berkat besar. Oh Yesus mukhalisku, ku serahkan hidupku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhanku, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Hidup bagi Kristus, hidup yang benar. Inilah jalan yang beri berkat besar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui firman Tuhan ini. Hidup bagi Kristus memiliki 3 perkara penting yang menekankan kita harus memiliki passion di dalam melayani Dia. Kita juga harus memuliakan karya-karya Kristus. Dan yang ketiga, kita harus tinggal di dalam Kristus. Shalom, Tuhan memberkati. Jumpa kembali